Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali boleh bertemu dalam program Awali Bersama Tuhan. Saya mengajak kita untuk bersama-sama menaikkan suatu pujian di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mulia sembah Raja mulia. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Mujizat Bukalah Jaminan, diambil dari buku Transformasi Pikiran, karangan Eddie Vances. Tuhan Yesus memberikan visi akhir zaman kepada murid-muridnya, yang kini menjadi peringatan penting bagi kita, bahwa pada saat kedatangannya kedua kalinya nanti, akan ada begitu banyak guru palsu dan nabi palsu yang sangat licik dan menyesatkan. Perhatikan perkataannya di bawah ini. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius pasal 7 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Peristiwa di atas sungguh menakutkan dan menyedihkan, bukan? Namun hal itu pasti, sekali lagi, pasti akan terjadi pada saat kedatangan Kristus kedua kalinya ke atas permukaan bumi ini pada hari kiamat nanti. Apa reaksi saudara jika saudara tahu bahwa ajaran-ajaran sesat semakin berkembang ibarat jamur yang tumbuh di hari hujan? Bahkan tidak jarang guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu itu mempraktekkan mujizat-mujizat. Memang di satu pihak ada banyak orang yang merasakan kecewa, kaget, atau bingung. Namun bukankah seharusnya kita bersyukur kepada Allah karena hal itu membuktikan bahwa Alkitab kita benar. Kata-kata Tuhan Yesus terbukti bahwa pada akhir zaman akan muncul banyak nabi-nabi palsu dengan pelbagai macam tanda mujizat yang bila mungkin
akan menyesatkan orang pilihan juga. Lalu, bagaimanakah kita membedakan para nabi palsu atau guru palsu itu dengan yang asli? Alkitab mengatakan, dari buahnya lah kita dapat mengenal mereka. Tetapi perlu diingat bahwa buah yang dimaksudkan bukanlah hasil pekerjaan yang dilakukan. Jelas sekali bukan. Perhatikanlah Matius 7 ayat 22 yang menyebutkan bahwa mereka bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan Yesus. Semua ini adalah hal pekerjaan yang besar, hebat, dan mengagumkan. Tetapi pada akhirnya mereka diusir oleh Tuhan Yesus. Mereka tak pernah mengenal Yesus yang sebenarnya. Nama Yesus yang dipakai mereka adalah Yesus yang lain. Kalau begitu, buah yang dimaksudkan jelas adalah buah Roh Kudus yang ditampakkan dalam wujud iman yang nyata, dalam karakter dan perbuatan yang baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa mengetahui buah yang dihasilkan mereka? Alkitab mengajarkan kita untuk menguji mereka. Ujian apa? Minimal ada 3 hal. Pertama, motivasinya. Guru atau nabi palsu biasanya melakukan pekerjaannya demi sesuatu, misalnya uang atau harta, nama, kekuasaan, atau keuntungan pribadi lainnya. Kedua, kehidupannya. Guru atau nabi palsu tidak memiliki kehidupan yang transparan. Selalu ada hal terselubung yang sulit dikenal isinya, dan kehidupannya tidak dapat dijadikan teladan bagi banyak orang. Yang ketiga, ajarannya. Guru atau nabi palsu memiliki ajaran yang menyimpang dari firman Allah. Biasanya melakukan metode asal tafsir ayat, atau asal comot ayat, atau memutlakkan hal yang relatif, atau terang-terangan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, bahkan dengan berani memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Sebaliknya, hamba Tuhan yang benar adalah mereka yang sungguh bertobat dan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, hidup kudus, dan berbuah perbuatan yang baik secara nyata. Semakin melayani, semakin rendah hati, tidak sembarang memanggil diri dengan jabatan nabi atau rasul, karena memang tidak layak dan tidak benar demikian. Mereka juga belajar firman Tuhan dengan membayar harga mahal, dengan waktu, pikiran, dan ketekunan. Tidak asal jadi, seenaknya atau sembarangan, karena mereka sadar penuh akan tanggung jawabnya kepada Tuhan dan kepada domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Sebab itu, saudara, jangan terjebak oleh seseorang yang kelihatannya hebat dan wah karena penampilan, nama, fasilitas, atau bahkan praktek-praktek mujizat. Semua itu tidak menjamin keaslian dan kebenaran yang sejati. Ingatlah, mujizat bukanlah jaminan. Hati-hatilah. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dari istirahat kami. Kami siap untuk beraktivitas pada hari ini. Kami mohon pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan yang akan menyertai kami dalam segala hal yang kami lakukan pada hari ini. Bila apapun yang kami lakukan, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang pimpin kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Muridkan satu orang lagi bagi Kristus.